Halo pemirsa UTV, saya Natasha Hubertin. Dan saya, Stephen Sandi. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-441. Seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali, informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UTV, pada 14 November 2024, Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat atau Abdimas di Madrasah Alia Nurul Huda, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok. Kegiatan ini merupakan program kemitraan berkelanjutan yang rutin dilakukan tim Abdimas Universitas Gunadarma. Seperti apa jalannya kegiatan Abdimas ini? Berikut liputannya. Pada Kamis 14 November 2024, Universitas Gunadarma melakukan kegiatan pengabdian masyarakat atau Abdimas yang bertepatan di Madrasah Aliyah Nurul Huda, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok. Acara ini merupakan program kemitraan berkelanjutan yang rutin dilakukan oleh tim Abdimas Universitas Gunadarma dan juga merupakan kolaborasi antara Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi, dan juga Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu tridharma perguruan tinggi dalam upaya memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan maupun juga keterampilan. Kegiatan Abdimas kali ini bekerja sama dengan Madrasah Aliyah Nurul Huda Depok dengan melaksanakan praktik pembuatan surat bisnis dan pendampingan administrasi sekolah. Acara Abdimas dibuka dengan sambutan dari perwakilan tim Abdimas Universitas Gunadarma, yakni Bapak Budi Wahyudi. Dari kami sebagai bentuk terima kasih atas dan dari pihak yayasan terutama Bapak Ustadz Dayat dan adik-adik semua atas penerimaan. Sampaikan mudah-mudahan ini semua bernilai ibadah, bukan hanya sekedar pengabdian masyarakat, tapi sebenarnya bernilai ibadah. Dan sedikit ada sedikit apa yang kami sampaikan sebagai bentuk mungkin nanti dikomunikasikan Pak Budi. Dan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Dayat selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Nurul Huda Depok. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah, alhamdulillah pada hari ini kita telah mendapatkan ilmu baru. Telah mendapatkan ilmu baru yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Doktor dari Gunadarma. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dan diberikan kepada kita menjadikan suatu ilmu pengetahuan sehingga kita akan mudah dalam menghadapi suatu permasalahan. Memasuki acara inti yakni pelatihan cara pembuatan surat bisnis yang dipandu oleh Dr. Ari Natalina yang menjelaskan bahwa surat bisnis bukan hanya untuk menawarkan suatu bisnis, namun juga dapat berubah konteks lain seperti kerjasama, pengadaan barang, dan juga penjualan. Sehingga surat ini juga penting dalam proses komunikasi manusia, ya, apalagi dalam proses atau aktivitas bisnis. Ya, jadi keterampilan untuk menulis surat, ini juga menjadi bagian penting karena apa? Karena dengan menulis surat sebetulnya dibutuhkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang kreatif. Sehingga dengan menulis surat sebetulnya bisa mengekspresikan ide gagasan si penulis terkait dengan apa? Kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan surat yang dibaca. Karena tadi harus ada pesan, harus ada
pemilik, penerima, dan supaya apa? Goalnya adalah terjadi pemahaman bersama, pesan sampai. Di sisi lain, Dr. Sudarsono memberikan pendampingan terkait administrasi sekolah. Kemudian para siswa diminta untuk melakukan praktik pembuatan surat bisnis untuk memastikan apakah yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya dapat dipahami dengan baik. Setelah praktik, 2 siswa dengan pembuatan surat bisnis terbaik akan dipanggil maju dan mendapatkan hadiah sebagai apresiasi dari hasil karyanya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini disambut dengan antusias tinggi oleh para siswa Madrasah Aliyah Nurul Huda Depok yang mengikuti materi dengan penuh perhatian dan aktif berpartisipasi. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Universitas Gunadarma bersama Madrasah Aliyah Nurul Huda ini berlangsung dengan lancar dan penuh antusias. Program ini tidak hanya menjadi wadah keterampilan dan ilmu pengetahuan, namun juga mempererat hubungan Universitas Gunadarma dan juga MA Nurul Huda Depok. Sebagai penutup, kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dengan kalangan guru MA Nurul Huda serta tim Abdimas Universitas Gunadarma. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, saya Ayu Salma Fitria beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa JTV, pada 20 hingga 23 November 2024, AKMR TV Jakarta menyelenggarakan acara Bonding Festival 2024. Acara ini dilaksanakan secara langsung di kampus J5 Universitas Gunadarma, lapangan J2 Universitas Gunadarma, dan GOR Pertiwi. Acara puncak Bonding Festival ini dilaksanakan pada 2 Desember 2024 di Auditorium Kampus J6 Universitas Gunadarma. Ya, acara Bonding Festival tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024, Bonding Festival menghadirkan berbagai perlombaan baru, seperti lomba cerdas cermat, lomba podcast, serta berbagai lomba lainnya. Seperti apa keseruan acara Bonding Festival ini? Berikut liputannya. AKMR TV Jakarta kembali menggelar acara Bonding Festival 2024 dengan tema Let the World Get to Know Your Talent, Build a Relationship with Creativity. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 20-23 November dan akhir acara puncaknya yaitu pada tanggal 2 Desember 2024. Berbeda dari acara Bonding Festival tahun sebelumnya, pada tahun ini acara ini menggelar beberapa perlombaan baru seperti lomba cerdas cermat, lomba podcast, lomba menyanyi, serta berbagai mata lomba menarik lainnya. Pada acara ini berlangsung di berbagai tempat seperti kampus J5 Gunadarma, lapangan J2 Gunadarma, Ramuna Futsal, Tifosi, GOR Pertiwi, dan ditutup dengan acara puncaknya yaitu di Auditorium J6 Gunadarma. Terima kasih untuk semua panitia yang terlibat. Saya melihat bahwa kegiatan Bonding Week yang dilaksanakan AKMR TV Jakarta pada tahun ini berjalan dengan lancar, sukses. Semua juga sudah terlibat, baik dari panitia, kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa, unit kegiatan kemahasiswaan, dan perwakilan kelas, semua terlibat di sana. Semua kegiatan berjalan dengan lancar, ada beberapa kegiatan olahraga dan kemudian mengasah kemampuan juga semua sudah berjalan dengan lancar. Selamat untuk semua yang sudah menyelenggarakan acara pada tahun ini. Tentu ada hal yang perlu dicermati bahwa Bonding Week
ke depan. Mungkin dari sisi jumlah lomba yang diadakan juga mungkin bisa bertambah, bukan hanya berkisar pada bidang olahraga saja, tapi juga pada bidang-bidang yang lain. Saya juga melihat bahwa ada lomba cerdas cermat, ini jadi sebuah hal yang cukup unik. Nanti di tahun depan juga bisa dilanjutkan, mungkin ditambah dengan lomba bahasa Inggris mungkin. Jadi sebuah harapan baru yang bisa dilakukan di tahun depan. Mohon untuk semua panitia yang terlibat dipersiapkan jauh hari, karena memang ini jadi sebuah kegiatan rutin tahunan, jadi persiapannya lebih matang lagi, koordinasinya juga lebih kuat antar semua bagian, baik staf, kemudian panitia, maupun peserta yang terlibat. Dari saya mungkin itu. Terima kasih. Pada hari pertama, tepatnya pada tanggal 20 November, acara ini dibuka dengan sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Susu Khairunisa. Kemudian dilanjutkannya dengan perlombaan olahraga seperti basket dan juga badminton. Dilanjutkannya hari kedua, yaitu pada tanggal 21 November dengan perlombaan yang diselenggarakan di kampus J5 Gunadarma. Dimeriahkan dengan kompetisi cerdas cermat, Mobile Legends, dan bersuara. Tidak hanya itu, pada hari kedua ini disediakan fasilitas tenan bagi para mahasiswa yang ingin berjualan sesuai kreativitasnya. Hari ketiga tanggal 22 November, perlombaan diselenggarakan di lapangan J2 Gunadarma Kalimalang yang berfokus pada pertandingan futsal yang berlangsung seru hingga semifinal. Begitu juga dengan hari keempat pada tanggal 23 November, dilanjutkannya babak final futsal, tepatnya di tempat Ramuna Futsal, menghadirkan atmosfer sportivitas tinggi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam Eskom MM selaku Kepala Kemahasiswaan di Akademi Jakarta. Kesan terkait dengan acara hari ini yaitu Bonding Week yang rutin dilaksanakan di tiap tahun adalah sangat luar biasa. Antusias dari mahasiswa, panitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin pelaksananya kegiatan pada hari ini di acara puncak Bonding Week yaitu dengan tema Carnation 2024. Mengapresiasi sekali bahwasannya panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap melaksanakan kegiatan pada hari ini yang tentunya panitia juga sudah berusaha, sudah bekerja sama sehingga perlu juga kerjasama antara UKM, kemudian para mahasiswa yang memeriahkan kegiatan hari ini sehingga nanti di Bonding Week tahun berikutnya lebih meriah lagi, konsepnya mungkin lebih ditema komunikasikan lagi sehingga kita dengan bidang komunikasi. Kemudian pesannya adalah kegiatan seperti ini sebaiknya dilaksanakan tiap tahun mengingat untuk melihat bagaimana mahasiswa itu berpartisipasi mengikuti perlombaan tidak hanya di luar tapi di dalam sehingga nanti untuk panitia ke depannya betul tadi ya seperti yang disampaikan oleh Wakil Direktur Pijak Mahasiswaan yaitu Pak Yones Ari lebih mempersiapkan lagi karena biasanya kegiatan ini di akhir tahun jadi mempersiapkan dari mulai di bulan Januari, Februari jadi di proker awal sehingga nanti di acara-acara puncak itu tidak ada kendala yang mungkin dihadapi dan terima kasih kepada panitia di tahun ini sudah berusaha menghadirkan partnership media partner dan memang sudah ada sponsor sehingga nanti di kedepannya dipertahankan ataupun bisa menambahkan media partner dan partnership dan sponsorship. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat semuanya untuk kegiatan hari ini. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Pratiwi selaku pembina UKM. Untuk acara Bonding Week tahun ini alhamdulillah ya sudah berjalan sangat baik, sangat lancar. Perlombaannya juga bagus-bagus. Panitianya juga bekerja dengan keras ya untuk mempersiapkan acara pada tahun ini dan mungkin ada beberapa bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Untuk harapan ke depannya ya sama seperti yang saya bilang tadi ya, ada beberapa bagian yang harus diperbaiki, misalkan lebih koordinasi lagi setiap bagian-bagiannya, lebih berkoordinasi lagi ke setiap PIC-nya harus seperti apa. Mungkin komunikasinya lagi sih yang harus lebih baik lagi. Mungkin lebih ke arah komunikasi untuk perlombaan next-nya. Mungkin pokoknya lomba-lomba yang berkaitan dengan komunikasi. Pada puncak acara Bonding Festival pada tanggal 2 Desember 2024 dilaksanakannya di Auditorium J6 Gunadarma yang dimulai dengan sambutan dari berbagai pihak, kemudian dilanjutkannya pertunjukan tari UKM Korinetra.
Setelah itu dilanjutkannya juga pengumuman pemenang lomba di setiap kategori perlombaan. Tidak hanya itu, acara Bonding Festival 2024 ini diakhiri dengan penampilan spesial dari bintang tamu yaitu Loren. Halo semuanya, perkenalkan saya Sepia Rolita Miharja, selaku Ketua BEM AKM RTV Jakarta. Untuk acara ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk Carnation atau Bonding Festival selanjutnya, semoga makin kreatif lagi, ada inovasi baru, juga lancar dan ramai. Halo semuanya, gue Susu Kairunisa, Ketua Pelaksana 2. Gue Dele sebagai Ketua Pelaksana 1. Gue Zaidan sebagai Wakil Pelaksana. Oke, kesan-pesan acara Bonding Festival Carnation 2024. Yang pasti acara ini banyak banget penuh dengan perjuangan dan pengorbanan dari berbagai macam pihak, baik dari penyelenggara BEM, UKM, terus juga ada dari teman-teman ASLEP dan pihak-pihak lain. Untuk itu, kita berharap acara ini melanjutkan apa yang sudah kita buat gitu, biar menjadi kolaborasi antara BEM, UKM, Satgas, ASLEP gitu. Harapan kedepannya untuk acara Bonding Festival tahun depan semoga semakin sukses, semakin banyak peminatnya. Itu aja sih. Sampai ketemu di Bonding Festival tahun depan. Bye-bye. Bonding Festival 2024 menjadi momen berharga bagi para mahasiswa untuk mempererat hubungan dan juga menunjukkan kreativitas mereka. Baik, sekian saya Farhanda Kalisa melaporkan untuk Info Kampus. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Hello movie enthusiast, kembali lagi bersama aku Kairunisa Sabira. Pada segmen review film kali ini, aku akan ngebahas salah satu film yang keren abis. Pernah denger podcast agak lain? Nah, Kuartet Komika beken dari podcast itu sekarang punya film sendiri nih. Judulnya sama kayak podcastnya, agak lain. Film ini sudah rilis dari Februari 2024 kemarin. Dan udah rame banget ditonton dan dibicarain sama orang-orang. Aku pun udah nonton filmnya. Dan aku mau ngasih tahu kamu nih, agak lain tuh beneran lucu abis. Aku ngakak dari awal sampai akhir filmnya. Gak heran sih, soalnya film ini emang fokusnya ke komedi. Beda sama film Imaginary sebelumnya, kayak Ngeri-Ngeri Sedap di tahun 2022. Yang lebih banyak drama dibanding komedinya. Jadi ceritanya tentang 4 sekawan yang mengelola rumah hantu di pasar malam. Rumah hantunya udah mau bangkrut karena nggak serem dan nggak ada yang datang. Terus, salah satu dari mereka punya ide buat renovasi rumah hantunya biar lebih serem. Nggak taunya, malah ada bapak-bapak yang meninggal di situ gara-gara kaget. Kejadian ini malah bikin rumah hantunya jadi beneran serem dan makin banyak yang datang. Tapi, masalah baru muncul nih. Soalnya ada polisi yang ngusut kematian bapak-bapak itu. Yang bikin film ini lucu banget itu karena candaan-candaannya tuh relate sama kehidupan sehari-hari. Gimana gak relate? Candaan-candaannya tuh emang gaya mereka ngobrol di podcastnya. Ada juga sih candaan yang politis dan tentang agama, tapi dibawanya lucu dan gak menyinggung sama sekali.
Yang gak kalah keren itu akting dari kuartet agak lain, yaitu Boris Bokir, Indra Jegel, Benedion, dan Oki Rengga. Chemistry mereka tuh udah gak usah diraguin lagi. Mereka udah kenal lama dan emang berteman baik di kehidupan nyata. Gak heran deh kalau akting mereka di film ini natural banget dan gak kaku sama sekali. Buat kamu yang suka sama podcast agak lain, wajib banget nonton film ini. Dijamin kamu bakal ngakak bareng-bareng sama pasukan atau sebutan fans agak lain yang ini. Oh ya, dan film ini juga punya soundtrack yang keren loh. Lagunya agak lain yang dinyanyiin langsung sama kuartet agak lain. Lagunya catchy dan bikin kamu terngiang-ngiang setelah nonton filmnya. Nah, gimana nih movie enthusiast? Tertarik buat ngikutin kisah 4 sekawan di film agak lain? Sekian rekomendasi film kali ini, semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Aku Kairunisa Sabira dan seluruh kru Info Kampus yang bertugas mohon pamit undur diri, sampai jumpa. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-441. Saya Natasha Hubertin. Dan saya, Stephen Sandi, beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan terima kasih Dan sampai jumpa.